Pengertian dan konsep industrialisasi. Industrialisasi adalah suatu proses interaksi antara pengembangan teknologi, inovasi, spesialis, produksi, dan perdagangan antar negara. Bersamaan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat yang mendorong perubahan struktur ekonomi di banyak negara yang tadinya berbasis pertanian menjadi berbasis industri. Dari sejarah industrialisasi sudah dimulai sejak revolusi industri pertama di Inggris dan pertengahan abad ke-18. Ditandai dengan penemuan metode baru untuk pemintalan dan penemuan kapas yang menciptakan spesialis dalam memproduksi barang yang meningkatkan produktivitas faktor-faktor produksi yang digunakan. Kemudian penemuan baru dalam pengelolaan besi dan mesin uap sehingga mendorong inovasi pembuatan besi baja, kereta api, dan kapal tenaga uap. Kemudian dilanjutkan revolusi industri yang kedua dengan berbagai perkembangan teknologi dan inovasi baru. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua muncul berbagai teknologi baru seperti kendaraan bermotor, penumpukan berbagai barang sintesis, revolusi teknologi, telekomunikasi, elektronik, komputer, dan penggunaan robot. Perkembangan inilah yang mengubah pola produksi industri yang dapat meningkatkan volume perdagangan internasional dan memacu proses industrialisasi di dunia. Sesuai dengan pengertian industrialisasi di atas dapat dikatakan kekuatan utama dalam proses industrialisasi adalah kombinasi antara dua pendorong, yaitu sisi penawaran agregat yaitu progres teknologi, inovasi baru, serta proses produksi dan peningkatan pendapatan masyarakat yang mengubah volume dan komposisi konsumsi sisi permintaan agregat. Sebagai contoh pengalaman dari negara-negara di Eropa, pengalaman dari negara-negara tersebut menunjukkan bahwa industrialisasi merupakan suatu proses transisi jangka panjang dari negara non-industri atau agraris ke ekonomi industri, di mana secara relatif peranan sektor industri manufaktur di dalam industri semakin kuat, sedangkan sektor primer semakin lemah. Ini bukan berarti bahwa sektor pertanian dan sektor pertambangan mengalami stagnasi atau pertumbuhan negatif, tetapi akibat perubahan pola konsumsi dari sisi agregat demand dan dari sisi agregat supply. Seperti progres teknologi industri, secara relatif laju pertumbuhan output di sektor industri lebih cepat dibandingkan di kedua sektor primer tersebut. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa bersamaan dengan industri, secara relatif laju pertumbuhan output di sektor industri lebih cepat dibandingkan di kedua sektor primer tersebut. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa bersamaan dengan industri, sektor-sektor lain yakni konstruksi dan energi dan beberapa sektor tersier seperti keuangan atau perbankan, transportasi, dan jasa juga ikut berkembang pesat. Pola perubahan ini disebabkan karena adanya keterkaitan yang kuat dari sisi AS atau produksi maupun sisi AD antara sektor-sektor tersebut dengan sektor industri. Sejarah sektor industri di Indonesia. Tahun 1920-an, industri modern di Indonesia hampir semua dimiliki oleh orang asing, walaupun jumlahnya hanya sedikit. Industri kecil yang ada pada masa itu adalah industri rumah tangga seperti penggilingan padi, pembuatan gula merah, rokok kretek, kerajinan tekstil, dan sebagainya. Namun, industri tersebut tidak terkoordinasi dengan baik. Perusahaan modern hanya ada dua, yaitu pabrik rokok milik British American Tobacco dan perakitan kendaraan bermotor, yaitu General Motor Car Assembly. Depresi ekonomi yang melanda di Indonesia pada tahun 1930-an meruntuhkan perekonomian yang mengakibatkan menurunnya penerimaan ekspor dari 1.448 gulden menjadi 505 gulden pada tahun 1929 yang mengakibatkan pengangguran. Melihat situasi tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengubah sistem dan pola kebijakan ekonomi dari sektor perkebunan ke sektor industri dengan memberi kemudahan dalam pemberian izin dan fasilitas bagi pendirian industri yang baru. Berdasarkan sensus industri pertama pada tahun 1939, industri yang ada ketika itu mempekerjakan 173.000 orang di bidang pengolahan makanan, tekstil, dan barang logam yang semuanya dimiliki oleh orang asing. Lalu pada masa Perang Dunia Kedua, kondisi industrialisasi cukup baik. Namun setelah pendudukan Jepang, keadaannya terbalik, disebabkan larangan impor bahan mentah dan diangkutnya barang modal ke Jepang dan pemaksaan tenaga kerja atau rusak. Setelah Indonesia merdeka, mulai dikembangkan sektor industri dan menawarkan investasi walau dalam tahap coba-coba.
tahun 1951, pemerintah meluncurkan RUP atau Rancangan Urgensi Perekonomian, yaitu program utamanya itu menumbuhkan dan mendorong industri kecil pribumi dan memberlakukan pembatasan industri besar atau modern yang dimiliki oleh orang Eropa dan Cina. Perubahan kebijakan industri dari masa ke masa. Yang pertama periode sampai 1966. Dalam era Soekarno sampai tahun 1966, pemerintah sangat mengintervensikan dalam memilih berorientasi ke dalam atau dalam mengembangkan strategi industri. Fokus perhatian pemerintah dititik beratkan pada BUMN atau badan milik usaha negara yang bergerak dalam sektor manufaktur. BUMN didukung dengan kecucuran kredit perbankan, subsidi, dan falas. Namun cadangan devisa nasional menyebabkan pemerintah menerapkan kontrol devisa yang pada gilirannya menyebabkan langkahnya bahan baku dan suku cadang impor. Selama periode ini, ketidakstabilan politik defisit anggaran yang tidak terselesaikan yang sangat kuat menghasilkan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan industri nasional. Pada masa Soekarno, walaupun secara de facto atau de jure, Indonesia sudah merdeka, tatanan perekonomian Indonesia masih berbau kolonial. Pemerintah pada saat itu mengambil langkah-langkah untuk mengambil alih sektor usaha yang dianggap strategi melalui kebijakan untuk menasionalisasikan perusahaan-perusahaan. Langkah-langkah tersebut tidak bisa dilepaskan dari paradigma revolusi yang dirancang oleh Soekarno, yaitu mengembangkan atau membangun karakter nasional. Pemikiran inilah yang kemudian mewarnai semua kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia di bawah Soekarno, termasuk kebijakan di bidang ekonomi. 1. Pada tahun 1952, Kabinet Wilopo mengambil keputusan untuk menasionalisasi perusahaan listrik swasta Belanda. 2. Pada tahun 1953, pemerintah melakukan nasionalisme devaluasi, bertindak sebagai pengendali peredaran uang dan kredit. 3. Pemerintah Indonesia melakukan nasionalisme perusahaan penerbangan Garuda Indonesia Airways. 4. Pemerintah membuat rencana urgensi ekonomi atau RUE yang bertujuan mengembangkan industri manufaktur modern yang dikuasai dan dikendalikan oleh orang Indonesia. Menurut RUE, pembangunan industri hendaknya dibiayai dahulu oleh pemerintah, kemudian diserahkan kepada pihak swasta atau melalui perusahaan patungan antara pemerintah dan swasta. 5. Pada tahun 1950, Indonesia meluncurkan program benteng yang dilakukan melalui penerbangan wisata pribumi yang tangguh dan menempatkan pada sektor ekonomi yang penting, yaitu perdagangan impor. Pelaksanaan program benteng dilakukan dengan memberikan lisensi impor kepada para pengusaha pribumi. Walaupun terhitung berhasil dari segi pengendalian nasional terhadap perdagangan impor yang ditandai dengan 70% perdagangan impor dikuasai oleh pribumi. Program benteng memiliki kelemahan antara lain adalah pihak-pihak penerima lisensi yang kemudian menjual lisensinya kepada pihak non-pribumi terutama etnis Tionghoa. Pada periode Soekarno, perekonomian Indonesia mengalami stagnasi akibat inflasi yang sangat tinggi. Lalu, ketidakstabilan politik membuat dunia bisnis terganggu. Kebanyakan industri hanya merupakan industri kecil dan menengah pengelola bahan mentah. Hampir tidak ada industri besar yang modern. Investasi asing pun merupakan suatu yang langka. Hal ini merupakan salah satu akibat kedekatan Indonesia dengan Uni Soviet dan Eropa Timur. 1966 sampai dengan 1985. Pada tahun 1966, pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto melakukan berbagai reformasi perekonomian. Pemerintah melakukan sejumlah kebijakan yang menguntungkan sektor manufaktur, terutama liberalisasi perdagangan dan unifikasi nilai tukar. Kemudian, prioritas utama berada pada pengembangan sektor swasta, di mana promosi banyak dilakukan untuk menarik investor asing masuk ke Indonesia. Di sisi lain, perlakuan khusus seperti subsidi pada perusahaan pemerintah mulai dihilangkan. Hasilnya adalah barang baku dan suku cadang industri semakin sedikit ditemukan. Lalu mulailah era bonanza industrial. 1. Realitas 1. Pembangunan industri terfokus pada industri di sektor pertanian dengan cara mengawasi input dan proses output. Industri perdagangan internasional melalui substitusi ekspor dan impor. Industri bahan mentah domestik, industri yang padat karya, dan industri yang terkait pengembangan pembangunan regional. Lebih lanjut, bantuan khusus diberikan kepada industri-industri seperti pupuk, semen, kimia, pulpen, dan kertas, serta tekstil. Tidak banyak perhatian diberikan untuk pembangunan usaha kecil. 2. Replita 2. Hanya ada perubahan prioritas.
penciptaan lapangan kerja menjadi faktor utama, lalu diikuti pengembangan industri bahan mentah domestik atau promosi yang berhubungan dengan pertanian dan infrastruktur. Pada tahap ini, pemerintah memberikan perhatian lebih pada pengusaha pribumi dan non-pribumi. 3. Repelita 3. Tujuan pembangunan ekonomi menjadi lebih luas. Modal pertumbuhan dan stabilitas merupakan tujuan pokok pembangunan. Tujuan paling penting dalam industri adalah melindungi pengusaha yang lemah secara ekonomi, promosi pembangunan ekonomi, pembangunan industri yang broad-based, dan promosi ekspor yang padat karya. Repelita 4. Pada periode Repelita 4, tujuan jangka panjangnya adalah bagaimana mengembangkan sektor industri agar setara dengan sektor pertanian. Tujuan pokok jangka menengah adalah menciptakan lapangan kerja, promosi ekspor, substitusi impor, pembangunan wilayah, dan pengelolaan sumber daya alam domestik. Dalam jangka pendek, prioritasnya lebih pada industri mesin, industri barang, dan industri penyedia input pertanian. Pengelolaan output pertanian, setidaknya ada 3 fokus pengembangan kebijakan di Indonesia. 1. Fokus pertama, pengembangan industri substitusi impor dengan pengalaman dan pemetaan struktur industri. Fokus kedua, pengembangan industri melalui penguasaan teknologi di beberapa bidang seperti pesawat terbang, mesin, dan perkapalan. 3. Pembangunan industri berorientasi ekspor. Pola pengembangan industri ada 2. 1. Strategi utama dan strategi penunjang. Butir-butir kebijakan strategi utama yaitu pendalaman struktur industri sejauh mungkin terkait dengan sektor ekonomi lainnya, pengembangan industri bermesin dan elektronika, pengembangan industri kecil, pengembangan ekspor hasil industri, pengembangan litbal terapan, rancangan bangunan dan perekayasaan, serta perunakan perangkat lunak, pengembangan kewirausahaan dan tenaga profesi. Sedangkan butir-butir kebijakan strategi penunjang: 1. Peletakan landasan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984. 2. Pengelompokan industri untuk mempermudah kebinaan. 3. Program keterkaitan antara industri kecil, menengah, dan besar. 4. Pemanfaatan pasar dalam negeri untuk pelaksanaan program ekspor. 5. Peningkatan kemampuan dunia usaha. Faktor-faktor pendorong industrialisasi. Selain perbedaan kemampuan dalam pengembangan teknologi dan inovasi serta laju pertumbuhan pendapatan nasional per kapita, ada sejumlah faktor lain yang membuat intensitas dari proses industrialisasi berbeda antar negara. Faktor-faktor lain tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri. Suatu negara yang pada awal pembangunan ekonomi atau industrialisasinya sudah memiliki industri dasar atau disebut juga industri primer atau hulu seperti besi dan baja, semen, petrokimia, dan industri tengah seperti industri barang modal dan alat-alat produksi yang relatif kuat akan mengalami proses industrialisasi yang lebih pesat dibandingkan negara yang hanya memiliki industri hilir atau ringan seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, makanan, dan minuman. Alasannya, kalau sudah ada industri hulu dan tengah yang kuat, jauh lebih mudah bagi negara bersangkutan untuk membangun industri hilir dengan tingkat diversifikasi produksi yang tinggi dibandingkan negara-negara yang belum mempunyai industri hulu dan tengah. Faktor yang kedua, besarnya pasar dalam negeri yang ditentukan oleh kombinasi antara jumlah populasi dan tingkat pendapatan nasional per kapita. Pasar dalam negeri yang besar seperti Indonesia dengan jumlah penduduk yang lebih dari 200 juta orang, walaupun tingkat pendapatan per kapita relatif rendah dibanding negara-negara lain, merupakan salah satu faktor-faktor perangsang bagi pertumbuhan kegiatan ekonomi termasuk industri. Faktor ketiga, cara pelaksanaan industrialisasi, seperti misalnya tahapan dari implementasi, jenis industri yang diunggulkan, pola pembangunan, sektor industri, dan insentif yang diberikan termasuk insentif terhadap investor. Faktor yang keempat, keberadaan SDA.
adanya kecenderungan bahwa negara-negara yang kaya SDA, tingkat diversifikasi dan laju pertumbuhan ekonominya lebih rendah, dan negara-negara tersebut cenderung tidak atau terlambat melakukan industrialisasi atau prosesnya berjalan relatif lebih lambat dibanding negara-negara yang miskin SDA. Yang kelima, negara atau strategi pemerintah yang ditetapkan seperti termasuk instrumen-instrumen dari kebijakan seperti tax holiday, bea bebas masuk terhadap impor bahan baku dan komponen-komponen tertentu, pinjaman dengan suku bunga murah, dan export processing zone atau daerah bebas perdagangan yang digunakan dan cara implementasinya. Pola industrialisasi di negara yang menerapkan kebijakan substitusi impor dan kebijakan perdagangan luar negeri yang objektif seperti Indonesia, terutama selama pemerintahan Orde Baru hingga krisis terjadi, berbeda dengan di negara yang menerapkan kebijakan promosi ekspor dalam mendukung perkembangan industri, misalnya Singapura, Taiwan, dan Korea Selatan. Lalu selanjutnya yaitu strategi industrialisasi. Strategi industrialisasi dikenal dengan dua macam pola, yaitu yang pertama substitusi impor dan juga promosi ekspor. Yang pertama pola substitusi impor, yaitu dikenal juga dengan strategi orientasi ke dalam, adalah suatu strategi industrialisasi yang mengutamakan pengembangan jenis-jenis industri untuk menggantikan kebutuhan akan impor produk-produk sejenis. Pada tahap awal yang dikembangkan biasanya adalah industri ringan yang menghasilkan barang-barang konsumtif. Untuk tumbuh besar, industri-industri ini biasanya sangat dilindungi oleh pemerintah dari persaingan tak setara dari produk-produk impor. Lalu, akan tetapi perlindungan ini meskipun bisa menumbuhkannya menjadi besar, seringkali membuat industri yang bersangkutan tidak menjadi dewasa. Lalu yang kedua ini adalah strategi promosi ekspor yang dikenal sebagai strategi orientasi keluar, yaitu strategi industrialisasi yang mengutamakan pengembangan jenis-jenis industri yang menghasilkan produk-produk untuk diekspor. Namun, strategi ini ditempuh sebagai kelanjutan dari strategi substitusi impor. Namun hal ini bukanlah sebuah keharusan. Dalam proses industrialisasi bisa saja strategi promosi ekspor dijalankan tanpa harus didahului dengan strategi substitusi impor. Hal ini tergantung antara lain pada potensi relatif pasar dalam negeri di negara yang bersangkutan. Di Indonesia dan di banyak negara-negara berkembang lainnya, sektor industri ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak untuk kemajuan.